kita akan masuk ke materi pecahan campuran ya. Pecahan campuran ini tidak jauh berbeda dengan pecahan biasa, hanya kita harus mengubahnya ke pecahan biasa ya. Jadi pecahan biasa, bagaimana kita merubah pecahan biasa. Jadi dua satu per dua itu kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi misalnya nomor satu ya, nomor satunya 21 per 2 ditambah 31 per 3. Pecahan biasanya ini kan 2 kali 2 tambah 1 berarti 5 per 2 ditambah 3 kali 3 tambah 1 10 per 3 ya. Setelah itu kita lihat penyebutnya, ternyata tidak sama. Nah, otomatis cari KPK-nya, kita akan ketemu 6 ya. 6. Ini kita lihat, ini ke sini kali 3, otomatis kali 3 pembilangnya 15. Ini ke sini kali 2, otomatis di atas merubah menjadi 20. Sehingga ini kita tulis begini, jadinya 15 ditambah 20 sama dengan 35 per 6. Hasilnya ini ada pecahan biasanya, ada pecahan campurannya ya. Cuma nanti kita belajar khusus untuk pecahan, bagaimana mengkonversi satuan itu ya. Kemudian nomor 2 itu soalnya seperti ini. Kita tulis dulu nomor 2, 5 1 per 4 ditambah 1 3 per 4 ya. Nah, ini seperti ini soalnya ya. 5 1 per 4 ditambah 1 3 per 4. Otomatis ini kita rubah menjadi 21 per 4. Dari mana 21-nya? Yang 4 kali 5 tambah 1 ya. Tambah ini 7 per 4 ya. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama 4, jadi sudah bercemut bersama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya 28 per 4. Ini juga bisa sederhanakan, kalau misalnya mau disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya, jadinya 14 per 2. Oh, ternyata masih bisa lagi ya, jadi 7 per 2. Kalau misalnya mau langsung, ternyata bisa dibagi 4 semua ya. Jadi bentuk ini pun memiliki bentuk campuran, karena kenapa? Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sekarang nomor 3. Nomor 3. 3 ini 4 1 per 2 ditambah 21 per 3 ditambah 35 per 6. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi ada, sengaja saya kasih di sini bentuknya 3 pecahan campuran ya. Nah, kita rubah juga ke pecahan biasa. Ini 9 per 2 ditambah 7 per 3 ditambah 21 per 6 ya. Ini seperti ini. Nah, kita cari KPK-nya, nanti akan ketemu KPK-nya itu adalah dapatnya 6 ya. Jadi bukan dikalikan semua. Kalau kamu kalikan, kita kalikan semua ini 2 kali 3 kali 6 dapatnya 36 ya. Nah, sekarang kita lihat perubahannya, kali 3 berarti jadinya 27. Ini ke sini kali 2 berarti di atasnya 14 ya, jadi 7 kali 2. Jadi dalam matematika selalu ada prinsip keadilan ya. Kali 1 berarti tetap 21. 21. Ini 23 ya. 23. Jadi ini tetap 23 ya.
Sehingga kalau sudah sama semua penyebutnya seperti ini, kita tinggal garis panjang 27 ditambah 14 ditambah 23. Dapatnya 41,64 per 6. Ini pun boleh sederhanakan, tapi nanti kita belajar khusus menyederhanakan. Yang penting sudah paham dulu bahwa hasil daripada cara mengerjakan operasi pecahan campuran untuk penjumlahannya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengurangannya yang juga mirip saja dengan ini, hanya beda penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi perhatikan baik-baik soalnya. Di sini sebenarnya dalam bentuk operasi penjumlahan ini ada cara lain, tapi kita cara yang biasa saja dulu. Kalau misalnya sudah bisa cara biasa, enak sudah cara lain dan itu bisa cepat. Misalnya contohnya cara lainnya 5/2/3 ditambah 1/3. Kita ambil bilangan bulatnya 5 tambah 1 6, kemudian 2/3 tambah 1/3 itu sama dengan 3/3 1, 6 tambah 1 hasilnya 7. Ya kalau sudah bisa. Jadi kesalahan sekarang ini anak-anak pada mau cara cepat tapi dia tidak tahu dasarnya, sehingga ketika ada perubahan soal atau soal dibolak-balik dia akan kebingungan karena dasar-dasarnya dia nggak tahu. Jadi cara cepat itu bagus kalau Anda sudah paham cara biasa ya. Kemudian kita masuk ke bentuk pengurangan ya. Bentuk pengurangan seperti ini ya. Jadi pengurangan ini mirip dengan penjumlahan, masuknya dasarnya ya. Jadi dasarnya itu dirubah dulu ke pecahan biasa, kemudian disamakan penyebutnya. Kalau sudah sama langsung aja pembilangnya dioperasikan pengurangannya ya, sama seperti itu ya. Misalnya ini nomor A1, kita lihat ya, saya tulis dulu soalnya. 2 sengaja saya tulis di kertas begini supaya lebih sederhana, bisa langsung dilihat bagi siapapun yang mau belajar ya. Seperti ini ya. Saya taruh di bawah aja. 2/3, jadi kita rubah dulu menjadi 3 kali 2 6 8/3 ya, kurang ini 3 tambah 1 4/3, sehingga menjadi, kalau misalnya sudah paham langsung aja 8 kurang 4 4/3. Jadi kadang-kadang kita tuliskan panjang itu supaya paham ya. Jadi ini tadi sorry saya tuliskan soalnya seperti ini ya. Jadi ini soal nomor 1 ya. Jadi soal nomor 1 ini seperti ini ya. 2/3 dikurang 1/3. Kemudian kita jadikan pecahan biasa. 3 kali 2 tambah 2 berarti 8/3. Kemudian ini 3 kali 1 tambah 3 jadinya 4/3. Kemudian kalau sudah paham ya langsung aja 4/3 ya, seperti itu. Kemudian kita melangkah ke soal nomor 2. Saya tulis dulu soalnya, ambil dulu soalnya. Soalnya itu adalah 4/1/6 dikurang 2/3 ya. Sama. Jadi sekarang kita seperti ini ya. 4/1/6 dikurang 2/3. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 4/1/6 menjadi 25/6 kurang ya. 22/3 6 2 8 8/3 ya. Nah, ketika kita lihat penyebutnya
6 dan 3. KPK-nya berapa? Ya, ketemunya 6 ya. Kalau misalnya paham langsung bisa langsung begini juga. 6. Kita ngelihat ini ke sini kali 1 berarti ini kali 1 25 saja. Kemudian ini ke sini kali 2 berarti 8-nya dikali 2 16 ya. Tinggal kita kurangkan 25 9 ya, otomatis 9 per 6. Nah ini ada masih bisa disederhanakan dan dia memiliki pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Tapi nanti kita belajar menyederhanakan ya. Nah kita lanjut ke nomor 3. Saya sudah tuliskan kembali soalnya nomor 3. 6 3 per 5 dikurang 3 4 per 7. Nah kita rubah juga. 5 kali 6 30 33 jadinya per 5 ya, dikurang 3 4 per 7 21 tambah 4 25 per 7. Nah kalau seperti ini 5 dengan 7 karena tidak memiliki faktor persekutuan terbesar, maka boleh kita langsung kalikan ya. Jadi KPK-nya adalah 35. Tinggal kita lihat ini ke sini kali 7 berarti ini kali 7 juga. Kali 7 berapa? Ya, 1 tahan 2 ya. 2 71 ya. Nah, 71. Sorry. Jadi 33 kali 7 1 1 tahan 2 21 lagi 23 ya. Kurang ini ke sini kali 5 25 kali 5 125 ya. Hasilnya sama dengan ini 6 ya. 0 1 per 35. Jadi hasilnya 106 per 35. Kita lihat pembilangnya lebih besar dari penyebut, otomatis dia punya bentuk pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu tidak semuanya pecahan punya bentuk pecahan campuran. Misalnya 3 per 5. Kalau 3 per 5 itu tidak memiliki misalnya ini 3 per 5 ini tidak memiliki pecahan campuran. Karena kenapa? Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, otomatis dia kurang dari 1. Jadi pecahan campuran itu ketika pecahan itu memiliki nilai lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 nggak bisa ya. Nah ini ada latihan soal mandirinya, silahkan dikerjakan. Jadi ingat ya, selalu berlatih. Jadi ini saya berikan 3 pecahan dan saya ada penjumlahan dan pengurangan. Prinsipnya sama saja ya. Dikerjakan, jadi komitmen dari kalau kita mau betul-betul mau belajar. Dan para orang tua yang mau belajar juga ini bisa, makanya saya kasih soalnya sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak supaya tidak jenuh. Kalau orang tua setengah mati otaknya biasanya ya. Bisa dijelaskan seperti ini. Nah sekarang kita masuk ke perkalian. Perkaliannya juga prinsipnya sama dengan pecahan biasa tadi. Cuman di sini selalu diubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Jadi ini kan pecahan campuran ya. Jadi 3 1 per 3 dikali 2 1 per 2, kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Jadi seperti tadi penjumlahannya, kita tulis dulu soalnya. Nomor 1 3 1 per 3 dikali 2 1 per 2. Nah, ya. Soalnya ya. Jadi kita sederhana saja. Yang penting materinya paham enggak ya. 3 kali 3 berarti 10 per 3 dikali 5 per 2. Sengaja saya begini supaya Anda lihat bagaimana saya mencakarnya ya. Nah, sehingga 10 kali 5 50 per 6. Ini juga memiliki bentuk pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Saya kira itu sama ya. Nah, misalnya
Nah, nomor 3 yang ini kadang-kadang orang anak-anak juga kadang bingung, kok ini ada seperti ini. Padahal ingat ya, angka 3, jadi saya nomor 2 sama aja dengan nomor 1 caranya. Nomor 3 yang kadang-kadang orang bingung ya. Nomor 3 itu 3 dikali 2, 2/7 ya. Jadi 3 dikali 2, 2/7. Berarti sebenarnya 3 ini kan selalu angka bulat, itu bilangan bulat itu selalu ada penyebutnya 1. Kemudian ini 14, 16 jadinya per 7 sama dengan 48/7 ya. Oke, saya kira itu yang tentang perkalian. Jadi mudah saja, tinggal kita latihan. Kemudian ini ada soalnya, soal mandirinya, silahkan dikerjakan ya. Jadi oke, kita lanjut ke pembagian. Pembagian prinsipnya sama ya. Jadi kita rubah dulu ke semua ke saya tulis dulu soalnya. Jadi tidak semuanya soal ini ada, banyak yang mirip-mirip saja nih. 1, 1, 2 ini 2, 1/2 ya. Kemudian nomor 2 ini 5, 3/5 dibagi 3, 1/3. Kemudian nomor 3 2, 2/3 ya. Oke, jadi kita sekarang akan kerjakan soalnya ya. Nih, nomor 1 ya. Nomor 1, 1/2 dibagi 2, 1/2 ya. Kita lanjutkan aja. Jadi jadikan pecahan biasa, 2 kali 1 tambah 1, 3/2 dibagi ini 5/2. Ingat kembali prinsipnya daripada pembagian, bahwa pecahan pertama tetap, 3/2 tetap, operasinya menjadi kali, dan pecahan kedua dibalik. Nah, ini kalau misalnya mau disederhanakan langsung, istilahnya anak sekarang ini ditembak saja boleh. Ini tapi bukan habis ya. Kalau habis itu berarti 0. Ini sebenarnya 1, 1. Jadi 3 kali 1, 3/5 ya. Sama nomor 2 ya. Nomor 2 ini kita rubah ke pecahan. Ini jawabannya tadi nomor 1 adalah 3/5 ya. Setelah kita tembak, saya tembak aja langsung ya. Kemudian nomor 2 ya, kita rubah lagi 28 ya, jadi 28/5 dibagi 10/3 sama dengan 28/5, kemudian ini berubah menjadi kali 3/10 ya. Sebenarnya kalau mau sederhana ini bisa, ini dibagi 2 dapat 14 ya. Bagi 2, jadi bagi dengan bilangan sama 5. Jadi tinggal 14 kali 3 2, 4, kemudian per 25. Nah, ini ada bentuk pecahan campurannya karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Kemudian nomor 3 ini satunya pecahan campuran, satunya bilangan bulat. Gampang, sama aja. Ingat bahwa ini selalu ada penyebut 1 ya. 2/3 dibagi, jadi saya tulis saja ulang ini seperti ini ya. Kemudian ini 2, ini 8 jadinya per 3 dibagi 2/1 sama dengan ya 8/3 tetap,
kemudian bagi menjadi kali, 1/2 dibalik, sama dengan 8/6. Ya. Mau disederhanakan, sama-sama dibagi bilangan yang sama, bagi 2 menjadinya 4/3. Ya. Dengan latihan insya Allah semuanya gampang. Ya. Kerjain ya, jadi soal latihan mandirinya ini dikerjain. Ya. Oke. Jadi kalau kita kerjain banyak latihan, akan lebih memudahkan kita dan lebih menggampangkan, sehingga di pikiran itu sudah langsung bisa, oh seperti ini ya. Jadi sama dengan olahraga, semua orang berprestasi itu latihannya lebih daripada orang yang biasa-biasa saja. Ya, itu memang prinsip, dan tidak ada sukses yang instan ya. Semua butuh proses. Apalagi pelajar-pelajar, kalian harus siap dengan ujian-ujian ke depan dalam hidup ya. Apalagi kalian ini era internet ya, dunia dalam genggaman, maka ujian kalian akan lebih berat ya dibanding kita-kita yang sekarang ini. Jadi kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan secara IQ ya, tetapi kecerdasan emosional itu akan lebih banyak berpengaruh. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang mungkin sekolahnya biasa-biasa saja, tetapi dia kecerdasan emosionalnya bagus, maka dia lebih sukses dari orang yang IQ-nya tinggi. Ya, tapi yang terbaik adalah IQ-nya tinggi, kemudian kecerdasan emosionalnya juga bagus. Nah, itu jadinya dia orang yang rajin dan telaten. Ya. Kelemahan kita adalah kadang-kadang tidak telaten. Kalau datang masanya lagi mau belajar dibalap. Padahal konsistensi dalam belajar itu yang lebih penting ya. Kira demikian, semoga bisa dimanfaatkan video ini, dan kita berbagi hidup ya. Jadi saya berbagi hidup dengan cara seperti ini sesuai yang saya mampu. Terima kasih.